Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor BSI, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, IPU, ASEAN Eng. Yang kami hormati Ibu Adika Maisari ST, MKom, selaku dosen BSI Statistika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan analisis berat badan suatu klub kesegaran jasmani dengan menggunakan metode pendugaan parameter. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yogi. Saya Suci Liandari. Saya Kartika Indrayanti. Saya Nadila Sulistyo. Saya Inga Mesti Rahayu. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, semua aspek kehidupan memerlukan data, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya big data yang jumlah datanya sangat banyak. Dalam melakukan penelitian, apabila data memiliki jumlah yang terlalu besar untuk diteliti seluruhnya, maka hal itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan demikian, ada kalanya penelitian dilakukan dengan hanya melibatkan beberapa data dari populasi, yaitu sampel. Dan disinilah peran statistika diperlukan untuk menyelesaikannya. Statistika adalah suatu ilmu yang berisi sejumlah aturan dan prosedur untuk mengumpulkan data, menyajikan data, serta menganalisa data. Metode statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika inferensi dapat dikelompokkan ke dalam dua bidang utama, yaitu pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Pendugaan parameter merupakan suatu cara untuk memprediksi karakteristik dari suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah. Satu, bagaimana hasil penaksiran titik untuk nilai rata-rata proporsi varians pada populasi B. Kedua, bagaimana hasil penaksiran parameter interval untuk nilai rata-rata proporsi dan varians pada populasi B. Yang ketiga, nilai rata-rata proporsi dan varians pada dua populasi, yaitu populasi A dan populasi B. Keempat, bagaimana hasil penaksiran parameter interval untuk nilai rata-rata proporsi A dan populasi B. Di sini ada memiliki tujuan. Pertama, tujuannya mengetahui hasil penaksiran parameter titik untuk nilai rata-rata, proporsi, dan varians dari populasi B. Kedua, mengetahui hasil penaksiran interval untuk nilai rata-rata, proporsi, dan varians dari populasi B. Yang ketiga, mengetahui hasil penaksiran parameter titik untuk nilai rata-rata, proporsi, dan varians dari dua populasi A dan B. Yang keempat, mengetahui hasil penaksiran parameter interval untuk nilai rata-rata, proporsi, dan varians dari dua populasi A dan B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah landasan teori. Pendugaan parameter. Pendugaan adalah proses menggunakan sampel statistik untuk menduga hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Dan pendugaan parameter adalah pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh secara acak atau bisa disebut dengan sampel. Pendugaan parameter digolongkan menjadi dua, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Perbedaan pendugaan titik dan interval. Pendugaan titik atau point estimation merupakan pendugaan terhadap parameter populasi yang nilainya hanya terdiri dari satu titik nilai. Sedangkan pendugaan interval atau interval estimation merupakan pendugaan terhadap parameter populasi yang nilainya di antara dua angka. Jadi merupakan selang atau interval terdiri dari garis yang menghubungkan dua angka. Kemudian karakteristik pendugaan. Statistika dikatakan sebagai pendugaan yang baik untuk suatu parameter, maka populasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak bias. Suatu pendugaan dikatakan tidak bias apabila nilai harapan ekspektasi dari penduga tersebut akan sama dengan nilai parameter yang diduga. Kemudian yang kedua, efisien. Suatu penduga yang efisien bagi penduga jika penduga memiliki varians atau standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan penduga lainnya. Kemudian yang ketiga, konsisten. Suatu penduga yang konsisten bagi penduga apabila nilai cenderung mendekati nilai parameter untuk banyak sampel atau banyak data yang semakin besar mendekati tak terhingga. Kemudian yang keempat, cukup. Jadi suatu penduga yang cukup bagi penduga apabila nilai mencakup seluruh informasi tentang penduga yang terkandung di dalam sampel.
Selanjutnya ada taraf pendugaan. Taraf kepercayaan merupakan derajat jaminan bahwa pernyataan secara statistik tertentu adalah benar di bawah kondisi yang telah disebutkan. Kemudian selanjutnya ada taraf nyata, merupakan derajat ketidakmenentuan tentang pernyataan secara statistik pada kondisi yang sama untuk menentukan taraf kepercayaan. Selanjutnya, taraf nyata dilambangkan dengan alfa dalam kurung 0 kurang dari sama dengan alfa, kurang dari sama dengan 1. Dan taraf kepercayaan dilambangkan dengan 1 dikurangnya alfa. Dan secara matematik juga dinyatakan bahwa taraf kepercayaan ditambah taraf nyata sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendugaan berdasarkan cara penyajian. Pendugaan tunggal adalah pendugaan yang hanya mempunyai atau menyebut satu nilai. Pendugaan untuk P adalah rata-rata yang dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, pendugaan varian adalah sampel yang dirumuskan sebagai berikut. Pendugaan untuk P yaitu proporsi dalam sampel yang dirumuskan seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, pendugaan interval adalah pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai pembatasan atau daerah pembatasan. Interval keyakinan secara umum dirumuskan sebagai berikut. P kurung buka B kurang dari parameter kurang dari alfa sama dengan 1 min alfa berarti probabilitas sebesar 1 min alfa interval B min A memuat nilai parameter sebenarnya. Pendugaan rata-rata dengan tingkat keyakinan 95% dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, pendugaan rata-rata satu populasi. Pendugaan rata-rata atau mean populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Yang pertama, taksiran titik adalah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga suatu rata-rata. Rumusnya di bawah ini. Keterangannya S bar sebagai nilai taksir titik dan N sebagai jumlah sampel atau percobaan. Selanjutnya, taksiran selang atau interval adalah pendugaan yang menyatakan nilai dugaan dalam suatu daerah yang dibatasi oleh dua nilai. Rumusnya seperti bawah ini, sedangkan keterangannya varian atau simpang baku, X bar sebagai rata-rata sampel, B sebagai rata-rata populasi, dan N banyaknya percobaan. Untuk satu populasi di mana nilai N kurang dari 30 dan varian dari sampel, maka tuliskan sebagai berikut. Pendugaan rata-rata dua populasi. Pendugaan rata-rata atau mean dua populasi yang dibandingkan atau ditaksir. Taksiran titik adalah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga suatu rata-rata, di mana P1 dikurangi P2 sama dengan PP. Taksiran selang atau interval adalah pendugaan yang menyatakan nilai dugaan dalam daerah yang dibatasi oleh dua nilai. Keterangannya, X bar 1 dikurang X bar 2 yaitu nilai tengah contoh acak bebas berukuran N1 dan N2. Sedangkan alfa yaitu tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan. P1 dan P2 rata-rata dua populasi. Selanjutnya, pendugaan proporsi satu populasi. Pendugaan proporsi adalah pendugaan dari proporsi populasi yang tidak diketahui. Taksiran titik adalah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga proporsi. Rumusnya seperti di bawah ini. Keterangannya, P sebagai proporsi, X sebagai banyak data yang diinginkan, dan N banyak data sampel. Taksiran selang atau interval adalah pendugaan yang menyatakan nilai dalam suatu daerah yang dibatasi oleh dua nilai. Untuk satu populasi di mana N lebih besar atau sama dengan 30, maka secara hampiran sebagai berikut. Pendugaan proporsi dua populasi merupakan selisih atau perbandingan antara proporsi dari dua populasi yang ada. Taksiran titik adalah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga selisih proporsi. Taksiran titik selisih dua proporsi P1 min P2 adalah satu percobaan binomial diberikan oleh statistik. Selanjutnya, taksiran selang atau interval dengan selang kepercayaan 1 min alfa sama dengan 100% untuk P1 min P2 dan N1 dan N2 lebih besar atau sama dengan 30 secara hampiran diberikan sebagai berikut. Keterangan P1 min P2 merupakan selisih proporsi.
Selanjutnya, pendugaan varian satu populasi. Pendugaan varians adalah pendugaan nilai varians dalam satu populasi di mana sampel adalah ragam contoh acak berukuran N yang ditarik dari satu populasi normal dengan ragam varians dan dihitung nilai sampel, maka kita akan mendapatkan sebuah nilai adalah pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga ragam dari satu populasi. Rumusnya seperti yang di bawah ini, keterangannya S sebagai ragam, N sebagai banyak data, dan X bar sebagai rata-rata. Selanjutnya, taksiran selang kepercayaan 1 min alpha dikali 100% untuk varian satu populasi normal sebagai berikut. Keterangan, varian sebagai ragam dan N sebagai banyak. Pendugaan varian dua populasi. Keragaman dari dua populasi merupakan rasio dari keragaman itu sendiri yang juga memiliki dua macam penaksiran, yaitu penaksiran titik dan interval. Taksiran titik, penaksiran titik nisbah dua varian populasi diberikan oleh statistik sebagai berikut. Keterangan S1 sebagai ragam sampel 1 dan S2 sebagai ragam sampel 2. Selanjutnya, taksiran selang atau interval dengan selang kepercayaan 1 min alpha dikali 100% untuk varian suatu populasi normal sebagai berikut. Keterangan S1 sebagai ragam pada populasi 1 dan varian 2 sebagai ragam populasi 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Berikutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data berat badan suatu klub kesegaran jasmani sebelum dan sesudah melakukan program diet. Berikut adalah 10 sampel yang sudah kita ambil menggunakan dua variabel, yaitu variabel A dan B. Variabel A merupakan variabel sebelum program diet, dan variabel B merupakan sesudah program diet. Nah, sampel pertama itu pada variabel A 90, pada variabel B 85. Kemudian sampel kedua, variabel A-nya 89, variabel B-nya 86. Kemudian sampel ketiga, variabel A-nya 92, variabel B-nya 87. Kemudian sampel keempat, variabel A 90, variabel B 86. Kemudian sampel kelima, variabel A 91, variabel B-nya 87. Kemudian sampel ke-6, variabel A-nya 92, variabel B-nya 85. Pada sampel ke-7, variabel A-nya 91, variabel B-nya 85. Kemudian sampel ke-8, variabel A 93, variabel B 87. Sampel ke-9, variabel A 92 dan variabel B 86. Dan kemudian sampel ke-10, variabel A-nya 91 dan variabel B-nya 86. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut, yaitu variabel A dengan data berat badan suatu klub kesegaran jasmani sebelum melakukan program diet dengan menggunakan skala rasio, dan variabel B dengan data berat badan suatu klub kesegaran jasmani sesudah melakukan program diet dengan menggunakan skala rasio juga. Kemudian berikutnya adalah hasil dan data pembahasan. Karakteristik data berat badan suatu klub kesegaran jasmani sesudah melakukan program diet. Dengan variabel data berat badan sesudah memiliki MEN sebesar 86,00, kemudian standar deviasi 0,816, varians 0,667, minimum 85,000, median 86,000, dan maksimum 87,000. Rata-rata berat badan suatu klub kesegaran jasmani sesudah melakukan program diet sebesar 86 dengan keragaman data 0,667 dan standar deviasi 0,816. Berdasarkan standar deviasi yang didapat, terlihat bahwa data tersebut cukup fluktuatif, di mana diperoleh nilai standar deviasi yang lumayan besar. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa data berat badan suatu klub kesegaran jasmani sesudah melakukan program diet bernilai 50%, di bawah 86, dan 50% di atas 86. Dengan pencapaian terendah 85 dan pencapaian tertinggi 87.
Penaksiran parameter titik untuk nilai rata-rata, varians, dan proposisi pada populasi data berat badan suatu klub kesegaran jasmani sesudah melakukan program diet, yaitu sebagai berikut. Penaksiran rata-rata dengan menggunakan perhitungan software yaitu 86 dan menggunakan perhitungan manual yaitu 86. Kemudian penaksiran varians dengan menggunakan perhitungan software 0,667 dan perhitungan manual 0,67. Kemudian penaksiran proposisi perhitungan software 0,7 dan perhitungan manual 0,7. Dengan menggunakan perhitungan software, dapat dikatakan bahwa estimasi rata-rata berat badan sesudah melakukan program diet sebesar 86. Kemudian estimasi keragaman berat badan sesudah melakukan program diet sebesar 0,667. Dan estimasi proposisi berat badan sesudah melakukan program diet dengan predikat berat badan lebih dari 86 sebesar 0,70. Berikutnya itu adalah penaksiran parameter interval untuk nilai rata-rata proposisi dan varians pada populasi data berat badan sesudah melakukan program diet. Dengan penaksiran rata-rata, perhitungan software, interval batas bawahnya itu 85,494, kemudian batas atasnya 86,506. Dan menggunakan perhitungan manual, interval batas bawahnya 85,493 dan batas atasnya 86,507 dengan populasi 86,00. Kemudian penaksiran varians, perhitungan software interval batas bawahnya 0,562 dan batas atas 1,491. Kemudian perhitungan manual interval batas bawahnya 0,3169 dan batas atasnya 1,8135 dengan populasi 0,667. Kemudian penaksiran proposisi perhitungan software interval batas bawahnya 0,34747 dan batas atas 0,933260. Kemudian dengan menggunakan perhitungan manual interval batas bawah 0,41 dan batas atasnya 0,984. Estimasi rata-rata berat badan sesudah melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% bernilai antara 85,50 sampai 86,50. Hasil penaksiran parameter ini sesuai karena nilai rata-rata populasi sebesar 86,00 masuk ke dalam selang interval tersebut. Estimasi keragaman rata-rata berat badan sesudah melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sebesar 0,57 sampai 1,50. Dan hasil penaksiran ini sesuai karena nilai keragaman populasi sebesar 0,67 masuk ke dalam selang tersebut. Dan estimasi proposisi berat badan sesudah melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sebesar 0,35 dan sampai 0,93. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Suci. Selanjutnya ada penaksiran parameter titik untuk nilai rata-rata, varians, dan proporsi pada populasi data berat badan sebelum melakukan program diet. Untuk rata-rata, perhitungan softwarenya 91,1 dan untuk perhitungan manualnya 91,1. Untuk varians, perhitungan softwarenya 1,43 dan untuk perhitungan manualnya 1,43. Dan untuk proporsi, perhitungan softwarenya 0,60 dan perhitungan manualnya 0,60. Estimasi selisih rata-rata dari berat badan sebelum melakukan program diet sebesar 91,1. Estimasi rasio keragaman dari berat badan sebelum melakukan program diet sebesar 1,43. Estimasi proporsi berat badan sesudah melakukan program diet dengan predikat berat badan kurang lebih sama dengan 91 sebesar 0,6. Selanjutnya ada penaksiran parameter interval untuk nilai rata-rata, varians, dan proporsi pada populasi data berat badan sebelum melakukan program diet. Untuk rata-rata, perhitungan softwarenya batas bawah adalah 90,358 dan batas atasnya 91,842. Untuk perhitungan manual, batas bawahnya ada 90,242 untuk batas atasnya 91,958 dari populasi 91,100. Untuk varians, batas bawahnya
0,82 dan batas atasnya 2,19 untuk perhitungan software. Dan untuk perhitungan manual, batas bawahnya 0,68 dan batas atasnya 3,89 dari 1,43 populasi. Untuk proporsi, perhitungan softwarenya batas bawahnya 0,2623 dan untuk batas atasnya 0,8784. Dan perhitungan manual bentuk batas bawahnya 0,2951 dan untuk batas atasnya 0,9049. Penjelasannya, estimasi rata-rata berat badan sebelum melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% bernilai antara 90,36 sampai 91,84. Hasil penaksiran parameter ini sesuai karena nilai rata-rata populasi sebesar 91,10 masuk dalam selang interval tersebut. Estimasi keragaman rata-rata berat badan sesudah melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sebesar 0,82 sampai 2,19. Hasil penaksiran ini sesuai karena nilai keragaman populasi sebesar 1,43 masuk dalam selang tersebut. Estimasi proporsi berat badan sesudah melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sebesar 0,26 sampai 0,88. Selanjutnya, penaksiran parameter interval untuk nilai rata-rata pada dua populasi yaitu data berat badan sebelum melakukan program diet dan data berat badan sesudah melakukan program diet. Untuk rata-rata, menggunakan perhitungan software, batas bawahnya 4,358 dan untuk batas atasnya 5,842. Menggunakan perhitungan manual, batas bawahnya 4,24 dan batas atasnya 5,96 dari 5,1 populasi. Estimasi selisih rata-rata antara populasi berat badan sebelum melakukan program diet dan populasi berat badan setelah melakukan program diet dengan selang kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% bernilai antara 4,358 sampai 5,842. Hasil penaksiran parameter ini sesuai karena nilai estimasi selisih rata-rata populasi sebesar 5,1 masuk dalam interval tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan hasil dan pembahasan yang ada, bahwa hasil perhitungan software mendekati hasil atau bahkan sama dengan perhitungan manual. Artinya, teori pendugaan parameter adalah benar dan dapat mengestimasi populasi dari beberapa sampel yang diambil. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.